Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Ketika Lingxi, Liu Yuan dan yang lainnya melihat Lindong, mereka sedikit gembira. Setelah semua, Lindong juga berasal dari kota Yang. Oleh karena itu, dibandingkan dengan yang lain, mereka memiliki tingkat kepercayaan tambahan pada dirinya. Sehubungan dengan Huayun, Wumo dan sosok misterius hitam lainnya, mereka hanya dengan santai meliriknya. Terlepas dari bagaimana spektakulernya yang Lindong lakukan di pinggiran lembah guntur, di mata mereka, dia masih tidak berarti apa-apa. Seniormu, itu adalah orang yang mengambil pohon roh simbol surgawi, ucap salah satu praktisi tahap nirvana yang sebelumnya bertempur dengan Lindong, menatapnya dengan tajam sebelum dia berbalik ke pria kurus di depannya dan berbicara. Ketika mendengar kata-katanya, selain kelompok Lindong, semua orang di aula utama tercengang. Segera, kilatan aneh melintas di mata mereka. Seorang tahap manifestasi puncak, ucap pria bernama seniormu dengan lembut mengangkat kepalanya sebelum dia mengungkapkan wajah putihnya namun menakutkan setelah dia melirik Lindong. Seniormu, orang itu memiliki boneka jiwa darah yang sangat kuat. Saya telah bertarung melawannya, ucap orang berjubah hitam itu sepertinya telah mendeteksi ketidaksenangan dan kemarahan dalam kata-kata seniormu saat dia menjelaskan dengan cepat. Boneka jiwa? Setelah dia berbicara, di aula utama, beberapa hati orang bergidik. Segera, tidak ada dari mereka yang berani memandang rendah Lindong lagi. Sebaliknya, ekspresi serius memenuhi mata mereka. Semua orang tahu betapa kuatnya boneka jiwa darah itu. Oleh karena itu, anak tahap manifestasi puncak ini sebenarnya memiliki kartu truf yang sangat kuat. Lingxi dan Liu Yuan saling melirik. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lindong yang hanya dari sebuah kerajaan kecil dan hanya berada pada tahap manifestasi puncak tidak takut sama sekali. Itu karena dia memiliki kartu truf yang kuat di lengan bajunya. Sepertinya kita telah salah menilai orang itu, ucap Huayun dan Wumo. Kekaguman tebal juga terpampang di wajah mereka. Keduanya tidak pernah berharap bahwa Lindong telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Pria yang disebut seniormu menatap intens pada Lindong sebelum dia segera menarik tatapannya. Setelah itu, dengan menggunakan suara yang hanya dapat didengar oleh anak buahnya sendiri, dia dengan lembut mengatakan, "Tidak perlu pedulikan dia. Tujuan kita yang paling utama adalah untuk mendapatkan kunci kuno misterius. Sebelum kita mendapatkannya, tidak perlu memprovokasi orang lain karena pohon roh simbol surgawi. Kita akan menyelesaikannya setelah kita mendapatkan kunci kuno misterius," ucap seniormu. Jika Lindong adalah praktisi manifestasi puncak biasa, mungkin dia akan segera membantainya. Namun, karena dia memiliki boneka jiwa darah, itu memaksa seniormu untuk mengevaluasi kembali keputusannya. Biasanya, bahkan jika Lindong memiliki boneka jiwa untuk melindungi dirinya sendiri, berdasarkan pada kekuatan kerajaan tebing iblis mereka, mereka tidak perlu takut padanya. Jika mereka mengirim satu orang untuk menghentikan boneka jiwa, Lindong hanya akan menjadi seperti sepotong daging. Namun kali ini, mereka tidak membawa banyak orang bersama-sama. Selain itu, ada kerajaan Millennium Ice dan kerajaan Great Crow di sekitar, dan mereka tidak memiliki sumber daya lebih untuk berurusan dengan Lindong. Dengan demikian, Kekaisaran Tebing Iblis hanya bisa menahan diri untuk sementara waktu. Ketika mereka mendengar kata-kata seniormu, anggota kelompoknya tidak berbicara lagi. Setelah semua, ketika mereka mendapatkan kunci kuno misterius, ia akan membiarkan orang itu tahu harga yang harus dibayar karena telah menyinggung mereka. Berkaitan dengan tatapan dari kerumunan, Lindong tetap cukup tenang dan dia tidak bertindak arogan. Meskipun boneka jiwanya memungkinkan dia untuk berdiri melawan praktisi panggung nirvana ini, itu tidak cukup untuk membuat para praktisi panggung nirvana takut. Paling-paling mereka hanya akan mewaspadai dia dan tidak memandang rendah dia seperti sebelumnya. Di aula utama, atmosfer di sini menjadi tenang karena gangguan tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, semuanya pulih kembali. Setelah itu, banyak pasang mata yang menatap tajam pada bola yang bersinar jauh di dalam aula utama. Mata Lindong juga terfokus pada bola bersinar itu. Segera, matanya dengan lembut menyusut sebelum dia sekali lagi memindai lingkungannya yang jauh. Setelah itu, ia menyadari bahwa sebenarnya ada beberapa patung batu yang terletak di sekitar dinding aula utama. Namun yang membuatnya bingung adalah patung-patung batu itu tampak mirip dan mereka memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Huayun dan Wumo,
Untuk perjalanan mendapatkan kunci misterius, kerajaan tebing iblis saya harus berhasil. Jika kalian berdua bersedia untuk membiarkan kami memilikinya, kekaisaran tebing iblis kami dapat membangun hubungan yang cukup baik dengan kedua kekaisaran Anda. Ucap pria kurus bernama seniormu tiba-tiba berbicara perlahan. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Huayun dan Wumo memberi senyuman palsu sebelum mereka berkata, "Chenmo, permintaanmu sedikit berlebihan. Kami telah berusaha keras untuk mendapatkan kunci kuno misterius. Jika Anda ingin kami mundur, bukankah itu lelucon?" Ucap Huayun. Meskipun kerajaan tebing iblis memiliki reputasi yang menakutkan, duo Huayun bukanlah individu biasa. Oleh karena itu, hal konyol untuk Chenmo mengharapkan mereka akan mundur karena kata-katanya. Saat ini, di arena ini, dua kerajaan mereka memiliki anggota terbesar. Sementara itu, kekaisaran tebing iblis hanya memiliki 4 orang selain Chenmo. Di antara mereka berempat, kecuali praktisi tahap nirvana yang sebelumnya bertarung dengan Lindong, 3 dari mereka yang tersisa hanya pada tahap setengah langkah ke panggung nirvana. Oleh karena itu, secara komparatif, memang ada celah di antara mereka. Kalian berdua sebaiknya mendengar. Beberapa waktu yang lalu, kerajaan tulang besar yang hampir sama kuatnya dengan kekaisaranmu menyinggung kekaisaran tebing kami. Pada akhirnya, mereka semua dibantai secara brutal. Ucap praktisi panggung nirvana di samping Chenmo itu dengan kejam berkata, ada ancaman mencolok di dalam kata-katanya. Bagaimana kalau Anda mencobanya? Apakah Anda benar-benar percaya kekaisaran tebing iblis Anda dapat melindas seluruh medan perang kuno? Ucap Huayun, jelas-jelas marah dengan kata-kata pria itu. Tepat ketika Huayun marah, berdiri di belakangnya, ekspresi praktisi kerajaan Millennium Ice menjadi gelap sebelum aura dingin muncul. Ketika mereka melihat atmosfer di aula utama berubah tegang, wajah Lingxi dan Liu Yuan menjadi kering. Mereka memang kurang jika dibandingkan dengan kekaisaran tingkat tinggi. Dan hanya seorang praktisi panggung nirvana yang memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini. Setelah semua, hanya mereka yang telah mencapai tahap nirvana yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan sumber daya dan harta langka ini. Chenmo, meskipun tebing iblismu kuat, untuk hari ini kamu hanya memiliki 2 praktisi panggung nirvana. Ucap Wumo juga berbicara dengan lembut. Makna di balik kata-katanya sederhana. Berdasarkan orang-orang yang dibawa Chenmo, itu tidak cukup untuk memaksa mereka mundur. Apakah kalian benar-benar di panggung nirvana? Ucap Chenmo. Senyum aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Sementara itu ada kilatan emas di matanya. Kalian berdua mungkin hanya menggunakan 200.000 pil nirvana ketika menerobos panggung nirvana. Namun, ketika saya menerobos panggung nirvana, saya menggunakan 500.000 pil nirvana. Oleh karena itu, Anda pasti bermimpi jika Anda berpikir Anda bisa menandingi saya. Ucap Chenmo, ekspresinya dingin. Saat dia melangkah maju, cahaya keemasan bersinar keluar dari setiap pori di tubuhnya. Sebelum gelombang kejut yang sangat dahsyat menyapu, auranya kuat menyelimuti seluruh arena. 500.000 pil nirvana. Wajah semua orang berubah. Bahkan ekspresi Lindong terguncang. Dia secara alami tahu bahwa nirvana ki di dalam tubuh seseorang akan menjadi lebih kuat karena lebih banyak pil nirvana digunakan. Oleh karena itu, sebelum mereka melewati kesengsaraan nirvana, ini digunakan sebagai patokan bagi mereka. Selanjutnya, gelombang kejut tangguh yang menyembur keluar dari tubuh Chenmo ternyata jauh lebih kuat dari praktisi panggung nirvana di sampingnya. Dan itu jauh lebih kuat daripada Huayun atau Wumo. Kekaisaran tebing iblis ini benar-benar kaya. Setelah semua, 500.000 pil nirvana sangat banyak di mata Lindong. Saat hatinya bergetar, langkah kaki Lindong sudah berhenti di depan patung batu. Saat jarinya dengan lembut menelusuri itu, matanya langsung menyipit sebelum kekaguman tebal memenuhi matanya. Lindong, berhati-hatilah. Aula utama ini agak aneh dan tampaknya ada getaran yang sangat aneh di dalam patung-patung batu ini. Ucap suara Little Martin tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Lindong menarik jarinya sebelum dia melirik Moling. Ketika Moling melihatnya, dia tampaknya mengerti niatnya. Setelah itu, kelompok mereka diam-diam mundur ke pintu aula utama. Berdasarkan tindakan mereka, sepertinya mereka takut terlibat dalam pertarungan. Aula utama agak sunyi. Kemungkinan besar mereka terkejut oleh 500.000 pil nirvana Chenmo. Ketika Chenmo melihat situasi ini, senyum berbisa melintas di wajahnya yang muram. Segera dia berbalik sebelum dia berjalan menuju bola bersinar itu jauh di dalam aula utama. Setelah itu, sebelum duo Huayun sadar, dia meraih bola bercahaya itu. Saat ini, Huayun dan Wumo akhirnya sadar kembali. Seketika ekspresi mereka berubah sebelum mereka akan bergerak. Namun ternyata sudah terlambat. Saat ini, telapak tangan Chenmo sudah menyentuh kunci di dalam bola bersinar. Namun, yang paling mengejutkan adalah saat dia menyentuhnya, telapak tangannya melewatinya. Seolah bola bersinar itu tidak ada.
Pemandangan ini menyebabkan semua orang tercengang. Saat mereka semua bingung, suara berderak lembut tiba-tiba muncul di aula utama. Di tengah suara berderak itu, mata Lindong menyusut dengan keras. Itu karena dia melihat patung batu yang ditempatkan di dinding batu perlahan berdiri. Sementara itu, getaran yang tidak kalah dengan seorang praktisi panggung nirvana muncul dari tubuh mereka. Itu bukan kunci kuno misterius, tapi kunci jebakan, gumam Lindong. Seluruh aula besar mulai gemetar pada saat ini. Sementara itu, patung-patung batu yang berbaris di dinding sepertinya telah menjadi hidup saat mereka perlahan berdiri. Namun, apa yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis adalah bahwa aura yang dipancarkan dari patung batu ini tidak kalah dengan seorang praktisi panggung nirvana. Ada lebih dari 10 patung yang melompat keluar dari dinding. Itu sama dengan ada lebih dari 10 panggung nirvana. Cepat mundur, ucap Huayun, Wumo dan lainnya. Ekspresi mereka berubah drastis. Ketika mereka mendengar perintah ini, orang-orang dari kerajaan Millennium Ice dan Great Crow dengan cepat mundur dan mereka mencoba meninggalkan aula besar. Meskipun demikian, tepat ketika mereka hendak bergerak, 2 patung batu tiba-tiba mendarat di depan pintu masuk aula besar dan langsung memblokir pintu. Melihat pemandangan ini, hati semua orang tenggelam. Semua dari mereka akhirnya menyadari bahwa aula besar ini adalah jebakan. Setelah seseorang menyentuh kunci di dalam bola yang bersinar itu akan mengaktifkan jebakan. Setelah itu, patung-patung batu akan melepaskan energi yang mengerikan dan benar-benar memusnahkan semua orang di dalamnya. Lindong mengerutkan alisnya ketika melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, dia melirik Moling dan yang lainnya sebelum dia diam-diam menarik nafas lega. Sebelumnya, ketika dia memberi isyarat kepada mereka, mereka semua telah keluar dari aula besar. Oleh karena itu, mereka semua aman sekarang dan ini akan menghindarkannya dari masalah mengkhawatirkan mereka. Setelah semua, terhadap patung-patung batu, Lindong tidak berani lalai sama sekali. Lindong, ucap Moling dan yang lainnya berdiri di luar aula besar dan mereka semua benar-benar terkejut melihat pemandangan ini. Ketika mereka melihat patung-patung batu yang menakutkan itu, tidak ada dari mereka yang berani melangkah ke dalam aula besar dan mereka hanya bisa berteriak dengan cemas dari luar. Lindong melambai pada Moling melalui celah di tubuh patung besar itu. Ketika Moling melihat isyaratnya, ekspresinya berubah. Lindong mengatakan kepada mereka jika situasinya memburuk, mereka harus segera pergi dari sini. Setelah dia menggertakkan giginya, Moling ragu sejenak sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahkan jika dia tinggal, dia tidak akan membantu Lindong dan dia hanya akan menambah beban baginya. Ketika melihat Moling dan yang lainnya mundur, Lindong akhirnya berbalik sebelum dia menatap aula besar ini yang sekarang dalam keadaan kacau. Saat ini, aula besar ini telah benar-benar dikelilingi oleh patung-patung batu. Semua orang di aula besar memiliki ekspresi suram. Bahkan, Chenmu yang menyombongkan diri sebelumnya memiliki ekspresi muram. Dia mengerti bahwa melawan 15 patung batu yang sama kuatnya dengan seorang praktisi panggung nirvana, bahkan jika dia menggunakan 1.000.000 pil nirvana, dia masih akan hancur. Saudara Lindong, pada saat ini lebih baik jika kita bekerja sama, ucap Liu Yuan dan yang lainnya juga dengan bijak berpihak pada Lindong. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia bingung apakah harus senang atau sedih. Orang-orang ini jelas berusaha berlindung di balik boneka jiwanya. Namun pada saat ini, boneka darahnya kemungkinan hanya akan berpengaruh kecil. Saat ini, aula besar pada dasarnya terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah Yang City. Yang kedua adalah kerajaan Millennium Ice dan Great Crow. Dan yang terakhir adalah kerajaan Tebing Iblis. Namun, salah satu yang harus paling diwaspadai saat ini adalah patung-patung batu panggung nirvana di belakang mereka. Segera patung-patung batu itu mulai bergetar hebat. Setelah itu, langkah kaki mereka bergemuruh ketika mereka menyerang dengan kejam ke arah kerumunan di aula besar. Mungkin karena patung-patung itu merasa bahwa faksi Lindong adalah yang terlemah, hanya ada 2 patung batu yang menyerbu ke arah mereka. Meskipun demikian, itu sudah cukup untuk menyebabkan wajah Lingxi dan yang lainnya berubah menjadi serius. Saya akan mengurus 1 patung dan saya akan menyerahkan yang 1 lagi untuk Anda berdua. Sisanya dengan cepat mundur, ucap Lindong memiringkan kepalanya sebelum dia berteriak pada duo Lingxi. Baik, duo Lingxi mengangguk. Mereka berdua hampir menjadi praktisi panggung nirvana. Dan jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka bisa menyamai seorang praktisi panggung nirvana. Satu-satunya hal yang mereka takutkan bahwa jika patung lain yang akan menyerang mereka. Lindong tidak berbicara lagi. Sosoknya melintas sebelum dia berlari keluar. Saat kakinya mengeksekusi Purity Sky Wanderer Step, tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau sebelum dia menghindari serangan itu.
Pada saat yang sama, Lingxi dan Liu Yuan mendorong kekuatan Yuan di tubuh mereka sampai batas mereka sebelum mereka bentrok dengan gagah berani melawan patung batu panggung nirvana lainnya. Patung batu itu mengayunkan tinju besar dengan kejam ke arah Lindong. Sementara itu, udara di bawah tinjunya berubah menjadi angin kejut tak berbentuk. Saat ini, ekspresi Lindong sangat serius. Meskipun ada cahaya keemasan yang mengalir di bawah kulitnya, angin kejut yang menakutkan itu masih melukai kulitnya. Lindong tidak berencana bertarung langsung dengan patung batu itu. Dia memanfaatkan langkah Sky Wanderer-nya dan terus menghindari serangan kuat patung batu itu. Lindong, pasti ada cara untuk menyelesaikan situasi ini. Selanjutnya, kunci kuno misterius belum muncul dan pasti ada hubungannya dengan solusi dari semua ini. Kunci untuk menyelesaikan situasi ini pasti berada di aula besar ini. Ucap suara Little Martin tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Mata Lindong menyipit. Lindong selalu memiliki kepercayaan tertentu dalam nasihat Little Martin. Segera matanya menyapu lorong besar. Saat ini ada pertempuran kacau yang tersebar di seluruh aula besar. Sementara itu, gelombang energi yang dipancarkan dari kelompok kerajaan Millennium Ice dan kerajaan tebing iblis adalah yang paling kuat. Karena itu, sebagian besar patung batu menyerang mereka, dan mereka benar-benar berjuang melawan musuh yang begitu kuat. Bahkan Shenmue dipaksa dengan menyedihkan oleh 3 patung batu nirvana. Saat ini, semua orang benar-benar fokus dan sibuk pada pertempuran, dan mereka tidak dapat melakukan apapun. Pada saat ini, bagaimanapun, mereka hanyalah manusia, dan manusia akan lelah. Namun, patung-patung batu ini tidak akan pernah lelah, dan tidak akan berhenti menyerang mereka sampai mereka semua mati. Kaki Lindong melangkah di udara, sebelum tubuhnya terlepas dan menghindari tinju masuk yang kuat itu. Kemudian matanya tiba-tiba berhenti. Mata Lindong terkonsentrasi pada dinding di tengah aula besar. Di dinding itu ada juga patung batu yang menjaganya. Namun, patung batu itu tampak sedikit berbeda dari yang lain. Itu adalah satu-satunya patung batu yang menghadap langsung ke aula besar, sementara sisa patung batu menghadapnya dari samping. Patung batu itu sepertinya menyerupai wujud seseorang. Saat dia menatap patung-patung batu yang menampilkan emosi yang marah, bahagia, terkejut, dan beragam lainnya, Lindong merenung sejenak. Mungkinkah semua patung ini mengikuti wujud seseorang? Mata Lindong sekali lagi melirik patung batu itu. Berbeda dengan patung batu lainnya, bahkan setelah bangkit, patung batu itu tidak menyerang mereka. Sebaliknya, dia duduk dengan tenang di tengah-tengah aula besar dan mengamati pertempuran yang sedang berlangsung. Mata Lindong berkilauan, sementara pikirannya dengan cepat terlintas di benaknya. Saat berikutnya, dia menaikkan kecepatannya saat dia langsung berlari menuju patung batu aneh itu. Di belakangnya, patung batu yang menyerangnya sepertinya telah mendeteksi sesuatu juga dan dengan kejam mengejar Lindong. Sosok Lindong melaju di aula besar seperti anak panah, lalu muncul di depan patung batu aneh itu. Kemudian tanpa basa-basi lagi, dia meninju tinju patung aneh itu. Cahaya keemasan mengalir di bawah tinju Lindong. Setelah pukulan ganasnya, patung batu aneh itu retak, lalu meledak dengan dentuman keras. Begitu patung itu meledak, sebuah bola bersinar keluar dari dalam patung itu. Saat bola bercahaya muncul, setiap patung di aula besar tiba-tiba membeku sebelum mereka berubah kembali menjadi patung-patung tak bergerak. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Sebelum mereka semua berbalik untuk melihat Lindong, hanya untuk melihat bola bercahaya aneh yang baru saja muncul. Lindong, ambil barang itu. Itu adalah kunci kuno misterius. Ucap suara Little Martin terdengar di dalam hati Lindong. Sontak kegembiraan melonjak ke matanya. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti